Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ari Prayogo, SPD MKom, yang telah memberikan tugas ujian tengah semester berupa presentasi menjelaskan materi IP address dan subnetting. Jadi sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafid Dharma Rizky dengan NIM 2205176035. Rekan saya ada Dea Delima, ada Sabrina Alivia, dan terakhir ada Ijatur Rahman. Masuk ke materi pertama yaitu pengertian IP address. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, sedangkan address merupakan bahasa Inggris dari alamat. IP address adalah deretan angka biner antara 32 bit hingga 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer host yang ada dalam suatu jaringan internet. Panjang angka ini adalah 328 bit untuk IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. TCP atau IP adalah sengkumpulan aturan protokol dalam komunikasi data yang mengatur bagaimana terjadinya hubungan dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. TCP atau IP TCP atau IP terdiri dari dua protokol, yaitu TCP, yaitu yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol adalah suatu protokol yang dapat mengirim transmisi data berupa segmen-segmen. Pengiriman data bersifat reliable dan connection oriented. Yang terakhir ada IP atau Internet Protocol adalah protokol yang mengatur routing dari pentransmisian melewati jaringan antara pengirim, transmitter, dan penerima receiver, serta pengamatan komputer dan jaringan. Masuk ke materi kelas IP address. IP address terbagi menjadi dua, yaitu network ID dan host ID. Network ID berfungsi menentukan alamat dalam jaringan, sementara host ID berfungsi menentukan alamat dari peranti jaringan yang sifatnya unik dan tidak sama antara satu perangkat dengan perangkat lain. Secara umum, IP address dibagi menjadi 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan rentang IP, jumlah host, jumlah network, dan kegunaan yang berbeda. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Izatur Rahman dengan NIM 2205176039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk materi berikutnya yaitu IP address khusus, yang dimana dalam jaringan komputer, alamat IP memiliki peran penting dalam mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, untuk salah satu alamat IP yang penting yaitu di sini direct broadcast address, yang dimana tuh digunakan oleh router untuk mengirimkan pesan kepada semua host atau komputer dalam satu jaringan. Bisa kita ambil contoh, pesan dapat dikirim ke alamat IP broadcast seperti 2245712225 untuk jaringan dengan net ID-nya 221457110, dan pesan tersebut akan mencapai host dari 221457111 sampai 22145712224. Selain itu, terdapat juga local broadcast atau limited, itu bisa disebut limited broadcast address, yang dimana itu merupakan alamat yang digunakan untuk mengirim pesan dari satu host
atau komputer ke semua host atau komputer dalam jaringan yang sama. Misalnya host dengan IP 221.45.711 dapat mengirim pesan ke seluruh host dalam jaringannya dengan mengirimkannya ke alamat lokal broadcast yaitu 255.255.255.255. Berikutnya lagi ada loopback address yang juga penting dalam konteks pengujian koneksi jaringan. Karena alamat IP 127.xyz digunakan untuk mengirim pesan yang tidak akan masuk ke dalam jaringan. Dan yang terakhir itu ada private IP address, yang merupakan alamat IP digunakan secara internal dalam suatu jaringan dan tidak valid secara global di internet. Jadi untuk alamat yang terakhir itu bersifat internal, yang dimana ada pembagiannya pada private IP. Nah, untuk pengelompokannya IP private ini itu mengikuti standar yang ditetapkan oleh International Access Number Authority atau IANA dengan kelas IP A, B, dan C yang dimana memiliki rentang tertentu untuk penggunaan private-nya. Adapun dalam komunikasi menggunakan alamat IP terdapat 3 jenis. Yang pertama itu unicast, di mana pesan itu hanya dikirimkan kepada satu alamat tujuan. Berikutnya ada multicast, di mana pesan dikirimkan ke beberapa alamat tujuan dalam kelompok tertentu. Dan yang terakhir itu ada broadcast, di mana pesan dikirimkan kepada seluruh alamat tujuan dalam kelompok tertentu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dede 5 dengan NIM 220517614. Di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada materi subnetting. Subnetting adalah konsep yang memungkinkan penggunaan IP address menjadi lebih efisien dengan membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Prinsipnya adalah memecah jaringan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan IP address, mengurangi lalu lintas data yang disebabkan oleh broadcast dan tabrakan data, menangani perbedaan perangkat keras dan media fisik, mengatasi perbedaan topologi jaringan, serta mengurangi kemacetan data karena jumlah host yang terlalu banyak dalam satu jaringan. Subnetting memainkan peran penting dalam merancang jaringan yang efisien dan andal. Selanjutnya, cara menghitung subnetting. Dalam subnetting, alamat IP dibagi menjadi subnet-subnet yang lebih kecil untuk efisiensi manajemen jaringan dan peningkatan keamanan. Penggunaan CIDR memperbolehkan fleksibilitas dalam alokasi dan penggunaan alamat IP dengan menandai panjang subnet max menggunakan notasi slash. Misalnya, 192.168.1.2/24 mewakili alamat IP 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Rumus digunakan untuk menghitung banyaknya subnet dan jumlah host per subnet. Dengan rumus banyaknya subnet adalah 2n dikurang 2, dengan n adalah jumlah bit 1 pada oktet terakhir subnet max, dan jumlah host per subnet adalah 2m dikurang 2, dengan m adalah jumlah bit 0 pada oktet terakhir. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Livia Putri Mentari dengan NIM 22051760034. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kelompok kami ambil. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus dari jurnal Ade Setiawan dan juga kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Aplikasi Perhitungan IP Address dengan Metode Subnetting Berbasis Android. Untuk kajian teorinya sendiri, penulis menggunakan dua referensi jurnal yang dijadikan sebagai teori dasar tentang subnetting. Yang pertama adalah menurut Lestari-Nianti, ini menjelaskan bahwa IP versi 4 itu terdiri dari bilangan binar 32 bit yang dibagi ke dalam 4 oktet yang dituliskan ke dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Nah, untuk alamat IP versi 4 ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah Network Identifier atau NetID atau Network Address yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host ini berada. Untuk alamat network ini tidak boleh bernilai 0 atau 255. Lalu yang kedua adalah host identifier atau host ID atau host address yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat host
berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP atau IP di dalam sebuah jaringan. Lalu yang kedua adalah pengertian dari Agustinus. Jadi menurut Agustinus dan kawan-kawan pada tahun 2011 itu menjelaskan bahwa tiap kelas yang ada pada IP versi 4 ini memiliki jumlah subset, subnet mask, dan jumlah host yang berbeda. Nah, dengan melakukan subnetting, ini dapat menentukan jumlah host yang digunakan di dalam suatu network. Lalu untuk perancangan aplikasi ini, penulis menggunakan hardware dan software yang diantaranya adalah notebook PC, Windows 7, Adobe Photoshop, Eclipse Indigo, ADT atau Android Development Tools, Android SDK atau Software Development Kit, dan Java JDK atau Java Development Kit. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan dua metode. Metode yang digunakan yang pertama adalah observasi, yaitu perbandingan terhadap aplikasi elektronika yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua adalah metode studi kepustakaan, yaitu mengambil data dengan cara mengambil materi-materi yang berhubungan dengan judul karya ilmiah melalui buku-buku dan juga jurnal. Untuk alat bahan yang digunakan penulis dalam membuat aplikasi, yang pertama adalah komponen hardware. Untuk komponen hardware sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah vendor. Vendor yang digunakan adalah notebook atau PC. Lalu tipenya adalah X43U, HDD-nya adalah 500 GB, RAM-nya adalah 2 GB, prosesornya adalah AMD 450 EPU dual core, dan grafiknya adalah Radeon HD Graphics 1.6 GHz. Nah, untuk pembuatan aplikasi ini minimal memakai dual core karena akan berpengaruh terhadap pembuatan virtual Android yang akan digunakan. Lalu selain komponen hardware, ada juga komponen software yang digunakan. Yang pertama adalah Windows 7. Windows 7 digunakan untuk membuat aplikasi yang akan dibuat. Lalu ada Eclipse yang digunakan untuk membuat proyek aplikasi Android dan beberapa device yang harus diinstal di Eclipse. Di antaranya adalah ada Android SDK yang merupakan alat bantu dan API dalam mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua ada Java JDK yang digunakan untuk plugin bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir ada Adobe Photoshop untuk mendesain tampilan berupa gambar yang akan digunakan dalam pemrograman Android. Selanjutnya, selain Windows 7 dan juga Eclipse, penulis juga menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis Android sehingga platform dapat digunakan untuk menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir adalah input dan juga output. Input yang digunakan adalah input pengguna dari interface Android itu sendiri yang menghasilkan output berdasarkan dari input yang dimasukkan. Nah, sesuai dengan rumus penghitungan subnetting IP versi 4, ini adalah tahap algoritmanya. Jadi yang pertama adalah menentukan alamat IP address yang ingin disubnetting. Yang kedua menentukan nilai CIDR atau Cross Interdomain Routing. Dan yang ketiga adalah menghitung nilai subnet mask dari CIDR. Dan yang terakhir adalah setelah kita mendapatkan nilai subnet mask, maka input nilai X untuk menentukan jumlah subnet, Y untuk menentukan host atau subnet, dan blok subnet untuk menentukan pola subnetnya. Nah, untuk pengujian softwarenya, beberapa metode digunakan. Yang pertama adalah metode pengujian black box, yaitu adalah pengujian yang dilakukan terhadap interface untuk menguji bahwa fungsi-fungsi interface itu bekerja dengan baik. Dan yang kedua adalah metode pengujian white box, yaitu adalah pengujian yang dititikberatkan kepada prosedur atau cara program tertentu dapat bekerja dengan memberikan suatu kondisi. Nah, untuk metode berorientasi objek ini meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek, perancangan orientasi objek, pemrograman berorientasi objek, dan pengujian berorientasi objek. Yang pertama yang digunakan adalah UML atau Unified Modeling Language. Jadi UML ini merupakan bahasa visual untuk pemrograman dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Diagram teks pendukung yang ada dalam UML ini diantaranya yang pertama adalah kelas diagram, yaitu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang kedua ada use case diagram, yaitu mendeskripsikan sebuah interaksi antara
satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Lalu yang ketiga adalah activity diagram, yaitu menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Dan yang terakhir adalah sequence diagram, yaitu mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Selain UML, ada juga Android Edit yang merupakan plugin di Eclipse yang harus kita install, sehingga Android SDK ini dapat dihubungkan dengan IDE Eclipse yang kita gunakan sebagai tempat coding aplikasi Android itu nantinya. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah dengan melakukan observasi secara langsung dengan mengunjungi ke tempat praktek umum Dr. AST di Kalideres, Jakarta Barat, dan melakukan wawancara langsung dengan Dr. ST di tempat praktek umum itu. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan aplikasi UML dalam pemodelan pemrogramannya. Lalu untuk toolsnya menggunakan tools Eclipse Indigo dalam pembuatan desain aplikasinya. Nah, yang pertama adalah data modeling untuk use case. Ini terlihat seperti pada gambar. Di sini ada ketika merunning aplikasi akan menampilkan menu kalkulator IP address, info aplikasi, petunjuk aplikasi, dan juga keluar dari aplikasi. Ini untuk gambar dari activity diagramnya. Lalu ini untuk gambar diagram sequence-nya. Dan ini untuk gambar class diagram. Dan yang terakhir adalah gambar untuk deployment diagramnya. Lalu yang kedua adalah aplikasi generation. Yang pertama adalah menu utama. Di menu utama, interface mendapat 3 pilihan button, yaitu button kalkulator, button petunjuk, dan juga button keluar. Nah, di sini user dapat menginputkan IP yang akan disubset. Tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu memilih subset max-nya, tampilannya seperti ini. Lalu hasil dari memilih subsetnya, tampilannya akan seperti ini. Lalu yang kedua, selain menu utama tadi, ada juga menu hasil subset. Untuk menu hasil subset, ini pada halaman menu ini, user akan ditampilkan beberapa subset mask baru, serta klasifikasi kelas IP, dan beberapa jumlah host, jumlah subset, subnet yang akan dibentuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu ada menu list subset, ada menu list subnet. Pada halaman ini, user akan ditampilkan list subnet bergantung pada IP subnet mask yang akan dipilih. Ini adalah menu list subnet yang akan ditampilkan. Tampilannya akan seperti ini. Lalu ada menu petunjuk. Pada menu ini adalah menu untuk user memahami simbol-simbol pada aplikasi ini. Tampilannya akan seperti ini. Lalu yang ketiga ada testing dan turnover. Jadi pada tahap ini penulis akan melakukan testing atau pengujian terhadap aplikasi yang dibuat menggunakan black box testing. Nah, untuk pengujian dari black box testing ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi IP address adalah serangkaian angka biner antara 32 hingga 128 bit yang berfungsi sebagai identifikasi untuk setiap komputer host dalam jaringan internet. IP address terdiri dari network ID yang menentukan alamat dalam jaringan dan host ID yang menentukan alamat unik pada peranti jaringan. Jenis-jenis IP address khusus mencakup direct broadcast address untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan, local broadcast atau limited broadcast address untuk mengirimkan pesan dalam jaringan yang aktif saat ini, loopback address dengan alamat IP byte pertama 127 untuk pengujian loopback, dan private ID address yang digunakan secara internal dan tidak berlaku di internet publik. Subnetting adalah konsep yang memungkinkan efisiensi penggunaan ID address dengan metode perhitungan subnetting melalui binary atau metode khusus. Subnetting membantu memecah
jaringan menjadi subnet yang lebih kecil untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.